Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Anda kembali dalam program Suara UMKM RRI Makassar. Bersama saya Arfan di ruang dengar Anda, dan juga ada Unga Handmade ya, yang akan memberikan inspirasi-inspirasi UMKM di ruang dengar Anda, khususnya yang bergerak di ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih. Iya, malam. Unga Tawa Handmade lengkapnya ya? Iya, Unga Tawa Handmade. Unga Tawa Handmade. Oke. Boleh dijelaskan dulu ini usahanya Unga Tawa Handmade ini apa sih? Unga Tawa Handmade. Jadi Unga Tawa Handmade adalah salah satu jenama lokal dari Makassar. Kami ada di subsektor Kria. Kria. Iya, Kria kan. Oke, makanya ada handmade ya. Iya, handmade. Ya. Apa saja tuh krianya yang di awalnya itu kita kan workshop. Jadi antusias warga Makassar itu belum seperti sekarang ya untuk barang-barang handmade. Mungkin karena terlalu pricey ya, Kak. Jadi yang kami jual adalah bagaimana pengalaman membuat sebuah kria sendiri gitu. Jadi workshop, jualannya workshop. Kemudian setelah pandemi barulah kami memproduksi produk-produk turunan yang dijual. Jadi kria karena dia memang membuat sesuatu secara handmade gitu. handmade. Iya. Kalau mungkin orang kenal dengan kerajinan tangan gitu Iya, ya. kerajinan tangan. Dari mana ada inspirasinya awal mula untuk Inspirasi handmade ya. Jadi dulu itu kan kita berkomunitas ya, Kak. Rajin-rajinnya berkomunitas ya. Ada komunitas, kemudian di situ mungkin memang karena jiwa-jiwa sosialnya tinggi. Jadi kita buka workshop-workshop yang memang tujuannya untuk sosial. Ya. Kemudian pada saat itu ternyata ini bisa dijual loh. Akhirnya bekerja sama dengan beberapa dinas membuat program-program dan pelatihan-pelatihan. Nah, dari situlah ini ternyata ini bisa dibisnisin nih gitu. Pengembangan ide-ide sendiri untuk karya-karyanya itu dari searching kah, dari masukan-masukan apakah begitu kan? Intinya mau di-share juga nih ya. Itu dari mana ide-ide kreatifnya itu? Kalau workshop memang itu mungkin tadi ya panggilan jiwa sosial. Kemudian semakin kesini tentu kita perlu mentor-mentor, perlu belajar lagi, belajar banyak. Jadi saya banyak ikut kursus, kemudian ikut pagelaran seni, kolaborasi dengan seniman-seniman lokal maupun internasional, kemudian ikut pagelaran seni nasional maupun internasional. Di situ akhirnya menjadi menjadi ide gitu. Saya harus membuat produk seperti ini gitu, yang bisa diterima. Dan siapa aja yang bisa menerima produk ini? Ada kan segmen pasarnya. Gitu. Akhirnya di situ ada. Dari idenya begitu. Dari pertemuan, kolaborasi, gitu ya. Selain masukan-masukan input-input begitu ya. Nah, apa tantangan terbesar mungkin yang dihadapi dalam pengembangan produk-produk UMKM khususnya di handcraft saat ini? Tantangan terbesar adalah branding. Branding? Iya, karena Kenapa? kan kita UMKM itu kan sektornya kecil ya, Kak. Skalanya mikro gitu. Mikro. Sementara banyak juga produk sejenis. Jadi tantangannya adalah bagaimana produk ini bisa menjadi berbeda dengan produk yang lain. Itu tantangan besarnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus konsisten dengan produk yang kita buat. Kemudian saya ya secara pribadi mensupport salah satu yayasan sosial dakwah yang memang fokusnya ke cancer. Jadi sebagian dari hasil ini itu disalurkan ke sana. Jadi itu ada value sendiri. Ada value sendiri. Selain mungkin ada dorongan sosialnya untuk bisnis juga. Bisnis. Jadi semua jadi collab jadi satu ya. Itu tantangannya. Nah, tidak sendiri sekarang ya, ada tim, ada teman yang membantu. Teman-teman dari mana saja ini? Dulu saya ada membuat sebuah komunitas, kemudian namanya seiring berjalan waktu mungkin ada sesuatu yang tidak sepaham, jadi untuk saling menghargai satu sama lain, komunitas itu bubar. Akhirnya saya merangkul teman-teman dan ibu-ibu rumah tangga, kemudian teman-teman putus sekolah, kemudian teman-teman yang memang aktif di yayasan yang selama ini saya bina. Iya, Kak. Melibatkan perempuan, ibu rumah tangga juga ya. Iya.
Itu bagaimana memberikan Sulit ya. ya memberikan mereka inspirasi begitu. Ayo Bu, ada sesuatu hal yang positif nih bisa Anda lakukan ini Iya. bersama saya gitu. Kan tidak mudah nih. Pasti kan Betul. kalau ibu-ibu rumah tangga butuh meyakinkan dulu nih dari segi value mungkin Iya, apa. apalagi mama supaya, ya. jadi tertariknya apa gitu. Ya, jadi bagaimana sih cara merangkul teman-teman Iya. ini? Yang pertama adalah kita harus menjadi bagian dari mereka. Oh, oke. Ya, kita harus menjadi bagian dari mereka. Terus kita ada di saat mereka butuh. Kemudian kita ada sebagai teman, sebagai saudara. Kemudian sebagai orang-orang yang mungkin mereka butuhkan selalu ada gitu. Jadi dirangkul seperti itu. Ya, jadi bukan hanya sebagai bisnis, tapi kita saling menguatkan. Namanya juga mama ya, ibu-ibu. Iya. Nah itu mereka butuh tempat berbicara. Ayo ini ada kumpulan seperti ini. Nanti kita buat bisnis seperti ini ya. Nanti hasilnya akan kembali lagi ke teman-teman. Seperti itu Kak. Oke. Oke. Sudah berapa lama sih berjalan ini? Kalau workshop itu dari 2013. Jadi saya resign dari kantor. Kemudian Sampai resign gitu. enggak, bukan gara-gara itu resignnya. bukan. Iya, jadi saya resign dari kantor. Jadi kantornya bergerak di bidang jasa konstruksi. Beda ya? Beda. Iya, beda jurusan. Kemudian saya resign, terus itu benang banyak sekali di rumahku, banyak sekali. Akhirnya mulailah di situ buat lokal karya workshop lokal. Nah, mulailah akhirnya di situ jalan-jalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Iya. udah berapa itu? Udah 4-5 tahun. Dari 2013. Oh, 2013 malah. Iya, 2017-nya itu baru Serius? produksi produk. Produksi produk. Iya, untuk dijual. Itu sudah 7 tahun. Iya, jalan 7 tahun. Nah, tentunya ada riset pasar di dalam ya. Iya, pasti Kak. Sebelum memutuskan memasarkan produk A atau B atau C gitu. Iya. Pemasarannya dibantu siapa nih? Pemasaran dibantu siapa? Oh iya. Jadi kalau yang seperti ini namanya UMKM, tentu yang paling harus difokus adalah bagaimana membangun branding lewat media sosial karena Media itu yang sosial. paling gampang dan paling murah kan. Iya. Jadi mulailah dari situ kita bangun seperti apa ini Ungatawa Handmade sampai sekarang. Iya. Selain media sosial dari pemerintah, dari Iya, mana gitu? jadi ada beberapa dinas itu membantu kami untuk bisa lebih eksis lagi. Jadi dari program-programnya, dari pendampingan-pendampingannya, itu kami disupport. Tapi tentu saja bukan disupport begitu saja. Mereka pasti melihat apa yang ada di sini gitu. Iya kan Kak? Nggak mungkin kan mereka support kita terus B aja. Iya, jadi Nah, mungkin Ya. kepada penonton suara UMKM Ya. ya, mau tahu juga Ya. apa yang membuat produk-produk atau handmade-nya dari Ungatawa ini berbeda dengan kategori yang sama begitu dengan Ya. produk-produk dengan lainnya. produk sejenis ya. Iya. Ya, itu tadi. Jadi kita melakukan pembinaan produk dari perempuan-perempuan tadi, dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka yang mempunyai beban ganda. Jadi kita saling support. Itu yang menjadi value. Kemudian karena ini produk dari turunan workshop dan pagelaran seni. Gitu loh Kak. Jadi ada branding tersendiri lah. Branding tersendirinya di Iya. situ ya. Dan mungkin doa orang tua ya. Ada doa ibu Iya. para YRT yang berkecimpung di dalamnya, Masya gitu ya. Allah, iya. Waduh, luar biasa ini ya. Nah, bagaimana Anda bisa memastikan produk-produk dari Ungatawa ini bisa tetap relevan, tetap diminati, dan mengingatkan tren pasar Iya. bisa berubah. Iya. Ya. Bagaimana? Ya itu tadi harus konsisten Kak. Konsisten Ya, seperti yang apa? namanya UMKM kan biasanya kalau lihat di sana laku nih jualan ini, Iya. ikut deh jualan itu. Iya. Yang di sana juga laku, ikut deh. Nah, itu kita harus konsisten. Dan bagaimana membuat produk yang bagus itu kita harus memang buat produk yang bagus. Jadi tidak perlu menjelaskan ke orang produk saya bagus. Mereka lihat, oh ya memang produk kamu bagus gitu. Dan menjaga itu Menjaga, ya. ya menjaga. Apalagi kalau misalnya UMKM walaupun kecil kita harus profesional. Misalnya pembukuan keuangannya ada, kemudian standar operasinya ada, standar produksinya ada, itu kita pegang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ya, sebuah konsep produk sampai penjualan kalau di Kalau dari produksi nih Kak, jadi itu mungkin sekitar 1 pekan sampai 2 pekan karena ini kan produk handmade ya. Iya. Jadi setiap prosesnya itu
ada part-part yang dibuat secara khusus. Misalnya boneka nih amigurumi, ada yang buat tangan, ada yang buat kaki, ada yang buat kepala. Jadi semuanya sama, kecuali memang teman-teman yang mampu membuat utuh secara sempurna itu baru kita bisa lepas. Jadi itu jadi standar produksinya. Ya kan kadang misalnya produksi tiba-tiba ada pesanan orderan mungkin 1.000 atau 5.000 unit pieces gitu ya. Dan itu kan harus membagikan tugas dengan baik begitu ya, dan namanya juga handmade harus penuh passion, kesabaran juga. Dan kalau handmade itu biasanya memang kita tidak produksi secara banyak, jadi memang dia terbatas. Jadi memang agak eksklusif dan premium, kecuali memang dari jauh hari kita mau merchandise untuk ini ya, dibawa ke sini ya, maunya segini segini seperti ini. Nah, baru kita buatkan sesuai dengan apa yang mereka minta, konsumen minta. Terus siapa target pasar utama dari Ungatawa Handmade? Jadi awalnya kan workshop ya Kak, jadi semua kalangan itu bisa. Semua kalangan. Iya. Semakin kesini kita menentukan target pasarnya itu adalah ibu-ibu, remaja, putri. Apalagi mungkin karena kegiatan saya aktif di sosial dan dakwah itu, kami agak kurang masuk ke fashion, tapi ke dekor. Dekor kayak buat bantal, kemudian hiasan dinding. Cuman mau nggak mau harus masuk juga ke fashion karena bisnis fashion itu sangat menguntungkan. Iya, sangat menguntungkan. Dan mungkin kita akan masuk ke sana melakukan kolaborasi dengan beberapa brand lokal fashion, insya Allah. Apakah Anda bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan produknya Ungatawa Handmade? Apa-apa saja mungkin juga perannya kalau ada yang dilibatkan begitu? Iya, kita bekerja sama. Jadi ada bekerja sama dengan dinas, kemudian yang tadi komunitas, kemudian ada juga dengan brand-brand lokal maupun nasional. Jadi saya juga pernah dimentori oleh salah satu sosok yang menginspirasi, ya itu Pak Pandu Rosadi. Jadi bagian dari Ria Miranda, dan Ria Miranda. Ya. Beliau Bapak Pandu itu pernah menjadi mentor saya untuk bisnis ini. Ya, jadi ada masukan dari sana. Ada yang meminta atau dia yang melirik? Ada satu program. Akhirnya di situ kita kolaborasi. Jadi dia membuat satu tema, saya yang isi workshopnya. Gitu. Dan itu disupport dalam hal dinas juga mensupport Target Ungatawa Handmade ke depannya ini? Sebenarnya sih tidak terlalu muluk-muluk ya Kak, apalagi UMKM. Tapi besar harapan. Besar harapan teman-teman yang bergabung bersama kami itu bisa terus ada. Jadi Ungatawa Handmade ada untuk mereka. Ada untuk mereka. Itu tagline-nya? Enggak juga. Enggak juga. Itu dari hati. Dari hati. Ada untuk mereka. Nah, kira-kira nih untuk masyarakat atau penonton Suara UMKM begitu menyaksikan konten kita ini atau kebersamaan kita dengan Ungatawa, kepengen nih ikut dalam ekonomi kreatif khususnya di UMKM Ekraf seperti ini, apa yang Anda bisa share motivasi ke mereka untuk memulai? Jadi kita itu kan usaha kecil ya Kak. Teman-teman yang mau memulai itu untuk usaha kecil yang pertama itu ya harus dimulai. Kalau tidak dimulai tidak akan terjadi. Kemudian konsistensi. Jadi apapun yang kita kerjakan mungkin terlihat bagus di orang, tapi orang tidak melihat dapurnya kita seperti apa. Tapi dengan konsistensi itu orang bisa menganggap bahwa kita selalu stabil dan bisa maju dan lebih bagus. Memulai, pokoknya memulai. Apapun yang ada itu mulai aja dulu. Nanti dilihat bagaimana ke depannya. Tapi kalau ada yang sudah mulai tapi belum dapat juga nih feel-nya, bisa mungkin tanya-tanya juga nih ke Ungatawa Handmade. Kemana mereka bisa ke Instagram. Nanya-nanya nih. Bisa langsung ke Instagramnya di ungatawa.handmade. Itu di DM aja, nanti dibalas di Ungatawa.handmade. Iya. Langsung pasti akan dibalas oleh adminnya ya. Iya, insya Allah. Oke. Sukses terus untuk Ungatawa Handmade, dan pemirsa Suara UMKM dimanapun berada. Sampai di sini dulu kebersamaan saya di Suara UMKM bersama Ungatawa Handmade. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda. Jadi kuncinya adalah memulai, jangan takut memulai. Saya Arfan, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.